Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat datang lagi di Prodi PSUGK, Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Selamat datang juga di LK3 Universitas Gunung Kidul, LK3 yang kita beri nama Cakrawala Giri Sejahtera. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki ranah yang sangat sensitif namun fundamental, yaitu teknis pemberian bantuan advokasi. Kali ini studi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Teman-teman, advokasi bukan sekadar membela, tetapi sebuah proses terstruktur untuk memastikan hak-hak korban tidak terampas. Mari kita pelajari bersama dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tajam. Temanku sekalian, kita buka sesi ini dengan sebuah pertanyaan reflektif yang sangat penting. Mengapa korban KDRT seringkali diam? Mereka tidak melaporkan kejadiannya, tapi mereka diam. Mengapa? Pertanyaan ini bukan sekadar retoris, melainkan kunci untuk membuka pintu advokasi yang efektif. Pertama, kita harus memahami hambatan psikologis. Bayangkan seseorang yang seharusnya merasa aman di rumahnya sendiri, tapi malah menjadi tempat yang paling menakutkan. Trauma, ketakutan yang mencekik, dan rasa malu yang dalam seringkali membungkam suara korban. Mereka khawatir tidak dipercaya atau malah disalahkan atas apa yang menimpa mereka. Kedua, mari kita lihat ketergantungan ekonomi. Dalam banyak kasus, korban tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan sendiri, sementara pelaku adalah tulang punggung keluarga. Jika mereka melapor, pertanyaan besarnya adalah, dengan apa saya menghidupi anak-anak saya nanti? Analoginya sederhana, seperti seseorang yang terjebak di kapal yang bocor, tetapi takut melompat karena tidak bisa berenang. Sebagai calon pekerja sosial, kita harus peka terhadap realitas pahit ini. Ketiga, tekanan sosial dan budaya. Di masyarakat kita masih kuat anggapan bahwa aib keluarga jangan dibicarakan di luar. Korban sering mendapat tekanan dari keluarga besar atau lingkungan untuk diam dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara apapun, termasuk dengan mengorbankan keselamatan dan martabatnya sendiri. Terakhir, ketidaktahuan akan hak dan prosedur hukum. Banyak korban yang tidak tahu bahwa ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang melindungi mereka. Mereka tidak tahu kemana harus pergi, laporannya ke siapa, dan apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, disinilah peran kita sebagai advokat untuk menjadi jembatan informasi dan keberanian bagi mereka. Setelah kita memahami kompleksitas situasi korban, pertanyaan selanjutnya adalah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan advokasi dalam konteks pekerjaan sosial? Ini adalah fondasi dari peran kita sebagai pekerja sosial di tingkat individual. Pertama-tama, kita harus memaknai advokasi sebagai pemberi suara. Dalam banyak situasi, korban KDRT merasa suaranya tidak didengar, diabaikan, atau bahkan dianulir. Tugas kita adalah berdiri di samping mereka, memperkuat suara mereka dan memastikan kepentingan mereka tersampaikan dengan jelas dan tegas di hadapan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, pengadilan, atau bahkan keluarga besarnya. Kedua, advokasi adalah pendampingan berkelanjutan. Ini bukan pekerjaan instan, bukan hanya mengantar korban membuat laporan lalu selesai. Pekerjaan kita adalah sebuah proses. Mulai dari membangun kepercayaan, memberikan dukungan psikologis awal, mendampingi proses hukum yang panjang dan melelahkan, hingga memastikan korban bisa mengakses layanan kesehatan dan kebutuhan dasarnya. Ibaratnya, kita bukan hanya supir yang mengantarkan mereka ke rumah sakit, tetapi juga perawat yang menemani selama proses penyembuhan. Ketiga, dan ini sangat krusial, advokasi adalah tentang pemberdayaan korban. Tujuan akhir kita bukan membuat korban bergantung pada kita. Prinsipnya adalah jangan beri mereka ikan setiap hari, tetapi ajari mereka memancing. Kita ingin agar sang korban menjadi mampu mengenali hak-haknya. Mereka berani bersuara untuk dirinya sendiri, self-advocacy, dan mampu mengambil keputusan yang tepat bagi masa depannya.
Kita adalah katalisator, bukan penentu jalan hidup mereka. Keempat, spesifik pada kasus kita, ini disebut advokasi kasus. Fokus kita adalah pada satu individu atau satu keluarga yang menjadi korban. Kita akan membantu mereka menavigasi sistem yang rumit dan mengakses berbagai sumber daya yang ada, baik itu bantuan hukum, layanan medis, rumah aman, atau bantuan sosial lainnya. Dalam praktiknya, advokasi kasus KDRT tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan 3 pilar utama yang saling menopang. Jika satu pilarnya lemah, maka proses advokasi bisa goyah. Pilar yang pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah pendampingan psikologis dan sosial. Sebelum kita berbicara tentang pasal-pasal hukum, kita harus bicara tentang manusianya. Korban yang baru saja mengalami kekerasan berada dalam kondisi rentan. Tugas pertama kita adalah membangun rasa aman, memberikan dukungan moral, dan membantu mereka memulihkan traumanya melalui konseling awal. Ibarat membangun rumah, ini adalah fondasinya. Tanpa fondasi yang kuat, dinding dan atap tidak akan mungkin berdiri. Setelah korban mulai kuat secara psikis, barulah kita bergerak ke pilar kedua, yaitu pendampingan hukum. Disinilah kita akan mendampingi mereka melewati birokrasi. Mulai dari membantu menyusun laporan yang jelas di kepolisian, mendampinginya dan menjadi saksi bagi korban, memastikan mereka mendapatkan akses pada penasihat hukum jika diperlukan, hingga mendampingi selama proses persidangan. Kita menjadi navigator mereka di lautan hukum yang asing dan menakutkan. Pilar ketiga adalah pendampingan pemenuhan kebutuhan dasar. Proses hukum bisa berbulan-bulan. Selama itu, korban mungkin tidak bisa tinggal di rumah. Disinilah peran kita untuk menghubungkan mereka dengan layanan yang tepat. Misalnya mengantarkan atau memfasilitasi korban untuk mendapatkan visum di rumah sakit sebagai alat bukti yang sah. Jika rumah tidak aman, kita fasilitasi akses ke rumah aman atau shelter. Kita juga membantu mereka mengakses bantuan hukum gratis dari LBH atau Posbakum, serta mengurus bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiga pilar ini harus berjalan beriringan untuk memastikan pemulihan korban secara utuh. Setelah memahami pilar-pilar advokasi, mari kita praktikkan. Langkah pertama ketika kita berhadapan langsung dengan korban adalah membangun fondasi hubungan. Di awal pendampingan ada 4 langkah krusial. Yang pertama dan terpenting adalah membangun rapor atau hubungan saling percaya. Ini bukan basa-basi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian, tanpa memotong, tanpa menghakimi. Yang lebih penting lagi, validasi perasaan mereka. Ucapkan kalimat seperti, "Saya percaya apa yang Ibu alami," atau "Saya tahu ini sangat berat." Juga ucapan seperti ini, "Saya ingin Ibu tahu, ini sama sekali bukan salah Ibu." Semua kalimat sederhana ini bisa menjadi energi luar biasa bagi korban yang selama ini mungkin merasa bersalah. Kedua, setelah saling percaya mulai tumbuh, kita lakukan asesmen awal dan analisis risiko. Kita perlu menggali secara hati-hati, kekerasan seperti apa yang terjadi. Apakah hanya verbal atau sudah fisik? Apakah ada senjata? Apakah pelaku mengancam akan membunuh? Ini penting untuk menilai apakah nyawa korban dalam bahaya saat ini juga. Dari asesmen itulah kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menyusun rencana keamanan atau safety plan bersama korban. Ini adalah rencana praktis, konkret, dan disepakati bersama. Misalnya menyepakati kata kode yang jika diucapkan ke tetangga, berarti tolong panggil polisi. Atau membantu korban menyiapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, KTP, KK, akte kelahiran anak, sedikit uang dan pakaian ganti, yang disembunyikan di tempat aman yang hanya diketahui korban. Juga diskusikan tentang tempat-tempat aman yang bisa dituju jika keadaan darurat. Dan langkah keempat yang tak kalah penting adalah menjaga kerahasiaan. Ini adalah prinsip etik mutlak. Informasi tentang korban, lokasinya, rencana yang kita buat adalah rahasia yang harus kita jaga ketat. Membocorkan informasi bisa membahayakan nyawa korban. Ingat, kepercayaan adalah mata uang utama dalam profesi kita, dan kerahasiaan adalah cara kita menjaganya.
Selanjutnya, kita masuk ke ranah teknis yang lebih formal, yaitu pendampingan hukum. Ini adalah area yang mungkin terasa asing bagi kita. Tapi dengan panduan yang tepat, kita bisa membantu korban melewatinya. Langkah pertama adalah pendampingan pelaporan di kepolisian. Disinilah kita berperan aktif, bantu korban menuangkan kejadian yang dialaminya ke dalam bentuk laporan polisi atau LP yang kronologis, jelas, dan runut. Jangan sampai ada detail penting yang terlewat. Setelah laporan dibuat, pastikan korban menerima surat tanda penerimaan laporan atau STPL. Dokumen ini adalah bukti bahwa kasusnya telah tercatat secara resmi. Kedua, kita harus segera memfasilitasi visum et repertum. Jika ada kekerasan fisik, visum adalah alat bukti yang sangat kuat. Dampingi korban ke rumah sakit atau puskesmas yang memiliki dokter yang berwenang. Jelaskan kepada korban bahwa proses ini bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mengubah luka fisiknya menjadi bukti hukum yang sah di pengadilan. Ketiga, selama proses penyidikan di kepolisian, kita lakukan pendampingan proses penyidikan. Ketika korban diperiksa sebagai saksi korban, kita berhak mendampinginya. Tugas kita di sini adalah memastikan proses pemeriksaan berjalan adil dan korban tidak tertekan. Kita juga bisa membantu korban untuk mengingat kembali kejadian dan menyiapkan keterangan yang konsisten dengan laporan awal, sehingga tidak membuka celah bagi pelaku. Terakhir, jangan lupakan aspek pemulihan material, yaitu advokasi restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya. Ini bisa berupa biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi psikologis, kehilangan penghasilan, atau kerugian material lainnya. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hal ini. Tugas kita adalah membantu korban mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran dan mendampinginya dalam mengajukan permohonan restitusi, baik melalui LPSK maupun langsung ke pengadilan. Teman-teman semua, kita tidak bisa bekerja sendiri. Advokasi kasus KDRT adalah kerja tim, kerja kolaborasi lintas sektor. Kita harus tahu siapa saja mitra kita di lapangan. Ada 3 kelompok utama lembaga yang harus kita kenali. Pertama, lembaga penyedia layanan, service providers. Ini adalah garda terdepan. Ada unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, di setiap Polres dan Polsek yang menangani proses hukum. Ada rumah sakit yang menyediakan layanan visum. Ada P2 TP2A yang menjadi pusat rujukan untuk konseling dan pendampingan terpadu. Dan jika korban butuh tempat aman, ada rumah aman atau shelter yang dikelola oleh Dinas Sosial atau LSM-LSM perempuan. Kedua, untuk urusan hukum, kita butuh lembaga bantuan hukum atau legal aids. Jangan sampai korban terlunta-lunta karena biaya pengacara. Rujuk mereka ke LBH Apik yang fokus pada isu perempuan atau ke Posbakum di pengadilan dan organisasi bantuan hukum lainnya. Mereka bisa menyediakan pendampingan hukum secara pro bono atau gratis. Ketiga, untuk keberlanjutan hidup korban, kita perlu terkoneksi dengan lembaga pemberi dana dan dukungan sosial. Dinas Sosial memiliki program atensi, asistensi rehabilitasi sosial, yang bisa membantu korban dengan bantuan modal usaha, kebutuhan hidup layak, atau pelatihan keterampilan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3A, juga memiliki program-program untuk pemulihan korban. Nah, disinilah peran kita sebagai case manager atau koordinator. Tugas kita adalah memetakan kebutuhan korban, lalu menghubungkannya dengan lembaga yang tepat. Kita adalah jembatan yang menghubungkan korban dengan semua sumber daya yang tersedia. Kita harus sigap, tahu nomor kontak siapa yang harus dihubungi, dan dokumen apa saja yang diperlukan, agar proses rujukan berjalan cepat dan efektif. Di tengah hiruk-pikuk teknis pendampingan, kita tidak boleh melupakan landasan moral dan etika profesi. Prinsip etik ini adalah kompas yang akan menjaga kita tetap di jalur yang benar. Prinsip pertama dan utama adalah menghormati martabat dan otonomi klien. Ingatlah selalu, kita bukan juru selamat. Kita adalah pendamping, bukan juru selamat. Korban adalah pemilik masalah,
dan dia juga yang menjadi pemilik solusi atas hidupnya. Tugas kita adalah memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang pilihan-pilihan yang ada. Apakah mau lapor polisi, mau damai secara adat, mau cerai, atau memilih untuk diam sambil membuat rencana keamanan. Setelah semua informasi diberikan, biarkan korban yang memutuskan. Inilah yang disebut prinsip informed consent. Kedua, kita harus menjunjung tinggi non-diskriminasi. Profesi kita adalah untuk semua manusia. Tidak peduli dia siapa, dari suku mana, agamanya apa, status ekonominya bagaimana, atau orientasi seksualnya seperti apa. Jika dia adalah korban KDRT, dia berhak mendapatkan pendampingan yang sama dari kita. Pintu hati dan praktik kita harus terbuka untuk semua. Ketiga, saya tegaskan kembali tentang kerahasiaan atau confidentiality. Informasi tentang klien adalah amanah suci. Jangan pernah membicarakannya dengan keluarga, teman, atau pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari klien. Satu-satunya pengecualian adalah jika ada kewajiban hukum yang mengharuskan kita melapor. Misalnya juga ada ancaman kekerasan serius terhadap anak di bawah umur yang juga menjadi korban. Terakhir, jaga kompetensi profesional. Dunia terus berubah, kebijakan berganti, teknik pendampingan berkembang. Kita wajib terus belajar, mengikuti pelatihan, membaca regulasi baru dan berdiskusi dengan rekan sejawat. Karena pendampingan yang didasari ketidaktahuan dan kesalahan prosedur bisa berakibat fatal, bahkan membahayakan korban yang seharusnya kita lindungi. Teori akan lebih mudah dipahami jika kita melihatnya dalam praktik nyata. Mari kita ikuti studi kasus singkat tentang perjalanan Ibu Bunga mencari keadilan. By the way, Ibu Bunga ini hanya fiktif. Kasus ini hanya contoh ya. Pada kondisi awal, kita berkenalan dengan Ibu Bunga, seorang ibu muda berusia 35 tahun dengan 2 anak. Ia bertahun-tahun mengalami kekerasan fisik dan psikis dari suaminya. Ia sangat takut untuk melapor, karena ia tidak bekerja. Sepenuhnya tergantung pada suami secara ekonomi dan selalu diancam akan dibunuh jika berani membuka mulut. Kemudian, seorang pekerja sosial datang dan melakukan intervensi advokasi. Prosesnya persis seperti yang kita pelajari. Dimulai dengan membangun report dan memvalidasi perasaannya. Lalu, mereka bersama-sama menyusun safety plan, menyiapkan tas siaga berisi KTP dan KK anak-anak, serta menyepakati kode darurat dengan tetangga sebelah. Saat kekerasan terjadi lagi, Ibu Bunga menjalankan rencana itu. Pekerja sosial kemudian mendampinginya melapor ke unit PPA dan memfasilitasi visum di rumah sakit. Karena rumah tidak aman, pekerja sosial merujuk beliau dan anaknya ke rumah aman milik dinas sosial. Di sana, ia mendapatkan rasa aman. Tak berhenti di situ, pekerja sosial juga menghubungkan Ibu Bunga dengan LBH untuk pendampingan hukum lebih lanjut. Apa hasilnya? Saat ini, suami ibu itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Bunga mendapatkan pendampingan psikologis rutin di rumah aman dan mulai mengikuti pelatihan keterampilan. Dinas sosial juga membantunya dengan modal usaha kecil agar ia bisa mandiri secara ekonomi. Proses pengajuan restitusi untuk biaya pemulihan traumanya masih berjalan. Dari kisah Ibu Bunga ini, kita tahu bahwa advokasi yang sistematik dan kolaboratif bisa mengubah hidup seseorang. Nah, setelah mempelajari semua ini, mungkin ada yang bertanya, nanti setelah lulus, di mana saya akan berperan? Jawabannya banyak, dan semuanya mulia. Mari kita lihat peran spesifik kalian sebagai calon lulusan Prodi Pembangunan Sosial. Pertama, kalian bisa menjadi pekerja sosial di Dinas Sosial atau di P2TP2A. Di sanalah kalian akan menjadi garda terdepan. Tugas kalian adalah memberikan rehabilitasi sosial, melakukan konseling trauma, memastikan korban mendapatkan hak-hak sosialnya, dan bahkan mengelola rumah aman yang menjadi tempat perlindungan sementara bagi korban dan anak-anaknya.
Kedua, peran kalian sebagai fasilitator dan broker layanan. Disinilah letak keahlian utama seorang lulusan prodi kita. Kalian akan menjadi ahli dalam memetakan kebutuhan seorang korban. Setelah itu, kalian akan menjadi penghubung yang cerdas, menghubungkan mereka dengan layanan kesehatan, bantuan hukum, program pendidikan anak, atau peluang ekonomi. Kalian adalah orkestrator yang memastikan semua instrumen pendukung bekerja harmonis untuk korban. Ketiga, kalian bisa berperan sebagai edukator publik. Jangan batasi peran kalian hanya di kantor. Wilayah Gunung Kidul yang kita cintai ini membutuhkan agen-agen perubahan di tingkat komunitas. Kalian bisa menjadi penyuluh di desa-desa, mengedukasi warga tentang apa itu KDRT, bahwa kekerasan bukanlah hal yang normal, apa saja hak-hak korban, dan kemana mereka harus pergi jika membutuhkan bantuan. Pengetahuan kalian adalah cahaya yang bisa menerangi kegelapan di masyarakat. Keempat, sebagai peneliti dan pembaru kebijakan. Setelah kalian terjun dan mengumpulkan banyak data serta pengalaman di lapangan, suara kalian sangat berarti. Kalian bisa melihat celah-celah dalam kebijakan yang ada. Apakah Perdes sudah cukup melindungi warganya? Apakah anggaran untuk perlindungan perempuan di kabupaten sudah memadai? Data dan analisis kalian bisa menjadi advokasi tingkat kebijakan untuk menciptakan perubahan sistemik yang lebih luas dan berkelanjutan. Teman-teman mahasiswa sekalian, kita telah sampai di penghujung sesi perkuliahan ini. Sebelum kita berpisah, mari kita renungkan bersama. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan reflektif untuk kalian renungkan di rumah. Setelah mempelajari teknis advokasi ini, apa yang akan berubah dari cara pandang kalian? Jika nanti kalian mendengar tetangga sendiri menangis di malam hari, atau melihat seorang ibu dengan lebam di pelukan anaknya, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan berpaling? Ataukah kalian akan teringat pada materi ini dan mulai bertindak? Ingatlah, praktik baik bisa dimulai dari hal kecil. Advokasi tidak selalu harus dalam bentuk pendampingan formal. Mulailah dengan menyebarkan informasi. Ketahui dan sebarkan nomor layanan pengaduan, seperti Sapa 129 atau hotline P2TP2A Gunung Kidul. Jika kalian mendengar atau melihat indikasi kekerasan, jangan diam. Diam berarti menjadi bagian dari masalah. Inilah aksi nyata, call to action hari ini. Setelah kuliah ini, tugas kalian tidak hanya berhenti pada membaca buku. Pelajari lebih dalam tentang regulasi lokal di Gunung Kidul yang mengatur perlindungan perempuan dan anak. Mungkin ada peraturan daerah atau peraturan desa. Diskusikan dengan teman-teman kalian. Bangun kepekaan sosial kalian. Karena pada akhirnya, keadilan bagi korban KDRT bukan hanya tugas pekerja sosial, bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai manusia dan sebagai bagian dari masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar yang luar biasa selama sesi ini. Selamat berpraktik, junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan jadilah agen perubahan yang membawa kesejahteraan bagi sesama, khususnya bagi mereka yang paling rentan di sekitar kita. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya.